Wah wah wah, pelatih Belanda tiba-tiba bongkar fakta. PSSI dianggap salah besar pecat Shin Tae-yong. Loh kok bisa? Begini info mengejutkannya. Waduh, apakah benar ini? Sosok pengganti Erick Thohir jadi ketua umum PSSI ditemukan. Kira-kira siapakah orang tersebut? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, ternyata Erick Thohir mau ambil resiko jika timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Apakah Erick Thohir benar-benar mau mengundurkan diri? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Erick Thohir salah besar bukan masalah pelatih Belanda bongkar kesalahan besar PSSI. Benar-benar di luar dugaan. Pelatih top asal Belanda, Robert Maaskant, secara terbuka membongkar kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Maaskant, masalah utama di timnas Indonesia bukan terletak pada pelatih, melainkan pada para pemain itu sendiri. Ini sangat berbeda dengan pandangan Shin Tae-yong yang berusaha membangun tim dari nol. Namun keputusan Erick Thohir justru memecat pelatih dan bukan menyelesaikan masalah dari akar permasalahan yang sebenarnya. Dalam siniar de Maaskantina di kanal YouTube Sport News, Maaskant dengan tegas mengungkapkan bahwa euforia pemain naturalisasi di Indonesia sudah terlalu dilebih-lebihkan. Keputusan Patrick Kluivert untuk menurunkan 10 pemain naturalisasi dalam debutnya justru menjadi blunder besar. Hasilnya, kekalahan telak 1-5 dari Australia. Seharusnya yang dipertanyakan adalah kesiapan para pemain, bukan sekadar mencari kambing hitam di kursi pelatih. Lebih lanjut, Maaskant bahkan berani mengatakan bahwa para pemain naturalisasi ini tidak akan pernah memilih Indonesia jika mereka masih punya kesempatan dipanggil oleh timnas Belanda. Dengan kata lain, mereka hanya menjadikan timnas Indonesia sebagai opsi terakhir dalam karier mereka. Hal ini menjadi pukulan telak bagi kebijakan Erick Thohir yang selama ini terlalu mengandalkan pemain keturunan tanpa membangun fondasi sepak bola Indonesia dari akar rumput. Salah satu kritik paling pedas dari Maaskant adalah soal ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap para pemain naturalisasi. Dia menilai bahwa meskipun Tom Haye, Calvin Verdonk, atau Maes Hilgers tampil bagus di klub masing-masing, itu sama sekali tidak menjamin keberhasilan di level internasional. Hal ini jelas menandakan bahwa masalah utama timnas Indonesia bukan hanya soal kepemimpinan pelatih, tetapi juga kualitas pemain yang ada. Sayangnya alih-alih melakukan evaluasi mendalam terhadap masalah ini, Erick Thohir justru mengambil langkah instan dengan memecat pelatih. Padahal kenyataannya Kluivert bukanlah tipe pelatih yang bisa membangun tim dari awal, berbeda dengan Shin Tae-yong yang sudah membangun fondasi kuat bagi timnas Indonesia. Keputusan gegabah ini bisa menjadi bumerang bagi PSSI dan sepak bola Indonesia ke depannya. Dengan semua fakta yang terungkap ini muncul pertanyaan besar, apakah Erick Thohir benar-benar memahami permasalahan utama timnas Indonesia? Ataukah ia hanya mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahan dalam kebijakannya sendiri? Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Erick Thohir memecat pelatih sudah tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sosok pengganti Erick Thohir ditemukan. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Australia dengan skor 1-5 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi para pendukung Garuda. Hasil memalukan ini semakin menguatkan seruan #RichThohirroad yang menggema di berbagai platform media sosial. Keputusan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert kini dipertanyakan banyak pihak, terutama mengingat minimnya pengalaman Kluivert sebagai pelatih kepala di level internasional. Keputusan mengganti Shin Tae-yong di tengah jalan dianggap sebagai langkah berisiko tinggi yang justru merusak momentum positif yang telah dibangun oleh timnas Indonesia.
Para pendukung menilai dengan kondisi skuad yang ada, Indonesia seharusnya bisa tampil lebih kompetitif. Tetapi keputusan Erick Thohir membuat tim kehilangan arah. Banyak yang kini menilai bahwa jika timnas Indonesia gagal meraih kemenangan melawan Bahrain pada 25 Maret mendatang, bukan hal yang mustahil jika desakan untuk memecat Patrick Kluivert dan Erick Thohir semakin membesar. Di tengah ketidakpastian ini, muncul nama Hamdan Hamedan sebagai sosok yang dinilai cocok untuk menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Hamdan dikenal sebagai figur yang aktif dalam dunia sepak bola nasional, terutama dalam membantu proses naturalisasi pemain keturunan yang kini memperkuat timnas Indonesia. Banyak yang percaya bahwa jika ia memimpin PSSI, arah kebijakan sepak bola nasional bisa lebih terarah dan berbasis pada pengembangan jangka panjang. Selain itu, jika Hamdan benar-benar mengambil alih kepemimpinan PSSI, ia juga bisa menyusun jajaran ex-co PSSI dengan melibatkan mantan pemain timnas Indonesia yang berkompeten. Nama-nama seperti Budi Sudarsono, Bambang Pamungkas, dan Ponario Astaman disebut-sebut bisa menjadi bagian dari struktur kepemimpinan baru yang lebih memahami kebutuhan sepak bola nasional dari perspektif pemain. Langkah lainnya yang bisa dilakukan oleh Hamdan Hamedan jika menjadi Ketua Umum PSSI adalah berupaya mengembalikan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Banyak pihak yang masih percaya bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia kembali ke jalur yang benar, terutama menghadapi Piala Asia yang timnas Indonesia otomatis sudah lolos dan bahkan Piala Dunia 2030 jika gagal menembus Piala Dunia 2026. Di tangan Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari segi taktik, mental, maupun fisik pemain. Seiring dengan kekecewaan yang semakin meluas, supporter timnas Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah PSSI tetap dipimpin oleh Erick Thohir yang dianggap gagal membawa perubahan positif, atau akan ada revolusi dalam kepemimpinan yang melibatkan sosok baru seperti Hamdan Hamedan? Supporter Garuda tentu berhak menyuarakan pendapat mereka demi masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Bagaimana pendapatmu? Tulis komentarmu di bawah. Omongan legenda Belanda jadi kenyataan. Timnas Indonesia kembali harus menelan kekalahan pahit setelah dibantai oleh Australia dengan skor telak 5-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini memicu kekecewaan besar di kalangan supporter, terutama terhadap pelatih kepala, Patrick Kluivert. Sorotan tajam tertuju padanya karena minimnya kontribusi selama pertandingan berlangsung. Momen yang paling mencuri perhatian adalah ketika Alex Pastoor terlihat aktif memberikan instruksi kepada para pemain di pinggir lapangan. Sementara Patrick Kluivert justru tampak pasif dan hanya berdiri tanpa banyak reaksi. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa perannya di timnas Indonesia lebih sebagai simbol ketimbang pelatih utama yang bertanggung jawab atas strategi permainan. Menariknya, legenda sepak bola Belanda, Wesley Sneijder, pernah mengungkapkan keraguannya terhadap penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam sebuah diskusi di kanal Ziggo Sport, Sneijder mengaku terkejut mengetahui bahwa Alex Pastoor hanya berstatus sebagai asisten, sementara Kluivert didapuk sebagai pelatih kepala. Menurut Sneijder, pemilihan Patrick Kluivert lebih dikarenakan faktor popularitasnya dibandingkan kemampuan taktikalnya. Ia menilai bahwa Kluivert lebih cocok sebagai figur publik yang bisa menarik perhatian pemain dan supporter, sementara tugas strategi lebih banyak dipegang oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Pendapat Sneijder ini kini seakan terbukti di lapangan. Dalam laga melawan Australia, peran aktif Alex Pastoor dalam memberikan instruksi kepada pemain terlihat jelas di berbagai rekaman video yang beredar di media sosial. Sebaliknya, Patrick Kluivert hanya berdiri di pinggir lapangan tanpa banyak memberikan arahan. Situasi ini semakin menguatkan spekulasi bahwa Kluivert tidak benar-benar memegang kendali atas strategi timnas Indonesia. Selain itu, rekam jejak kepelatihan Patrick Kluivert juga menambah keraguan banyak pihak. Sebelum menangani timnas Indonesia, ia pernah gagal di timnas Curaçao serta klub Turki Adana Demirspor. Sebagian besar karier kepelatihannya juga hanya sebagai asisten atau pelatih tim muda, bukan sebagai pelatih kepala yang memiliki tanggung jawab penuh atas tim. Sebaliknya, Alex Pastoor justru memiliki rekam jejak yang lebih meyakinkan sebagai pelatih kepala.
Ia pernah sukses membawa Almere City, Excelsior, dan Sparta Rotterdam promosi ke Eredivisie. Hal ini membuat banyak pihak mempertanyakan keputusan PSSI dalam menempatkan Patrick Kluivert di posisi pelatih utama. Kini setelah kekalahan telak dari Australia, tekanan terhadap Patrick Kluivert semakin besar. Para supporter mulai meragukan kemampuannya untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih baik. Apakah keputusan menunjuk Kluivert sebagai pelatih kepala adalah langkah yang tepat? Atau justru ini menjadi kesalahan besar bagi timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Apakah Patrick Kluivert layak dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia? Atau seharusnya PSSI memberikan kesempatan kepada sosok lain yang lebih kompeten? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir mau ambil resiko timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali menghadapi tantangan besar dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat peluang skuad Garuda semakin sulit. Kini posisi timnas Indonesia di klasemen sementara semakin terancam, duduk di peringkat keempat dengan 6 poin dari 7 pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari bahwa kegagalan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 adalah sebuah risiko yang harus dihadapi. Namun di balik pernyataan ini muncul pertanyaan besar, jika timnas Indonesia gagal lolos, apakah Erick Thohir akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI? Sejak awal, Erick Thohir dan PSSI telah menegaskan target utama mereka, yakni membawa timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga. Untuk mencapai itu, PSSI telah berupaya mendatangkan pemain-pemain keturunan berkualitas seperti Dean James, Emil Audero, Ole Romenye, dan Joy Pelupesi. Namun dengan hasil yang kurang memuaskan sejauh ini, banyak pihak mulai mempertanyakan efektivitas strategi yang diterapkan oleh federasi. Menariknya, dalam wawancara di kanal YouTube Findes, Erick Thohir sempat menegaskan bahwa dirinya siap menerima konsekuensi jika timnas Indonesia gagal mencapai target. Bahkan pernyataan ini semakin memicu spekulasi bahwa Erick Thohir bisa saja mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI jika Garuda gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Jika benar Erick Thohir mundur, bagaimana dengan para ex-co PSSI lainnya? Para fans timnas Indonesia tentu berharap bahwa jika kegagalan ini terjadi, bukan hanya Erick Thohir yang harus bertanggung jawab, tetapi seluruh jajaran ex-co PSSI juga harus mundur. Sebab kegagalan ini bukan hanya tanggung jawab satu individu, melainkan seluruh elemen di dalam federasi. Perjalanan timnas Indonesia masih panjang. Jika tidak bisa lolos langsung, masih ada jalur lain, yaitu melalui putaran keempat dan babak play-off. Namun pertanyaannya adalah, apakah PSSI sudah benar-benar siap menghadapi skenario terburuk ini? Kini keputusan ada di tangan Erick Thohir dan para petinggi PSSI. Apakah mereka akan tetap bertahan meskipun target utama tidak tercapai? Ataukah mereka akan menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan mundur dari jabatannya? Bagaimana menurut kalian? Jika timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, apakah Erick Thohir sebaiknya mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI? Dan bagaimana dengan jajaran ex-co PSSI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Diagnosis timnas terhadap cedera Sandy Walsh. Debut pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia ternyata membawa korban. Kali ini salah satu pemain andalan Sandy Walsh dikabarkan mengalami cedera yang cukup mengkhawatirkan. Cedera ini terjadi saat timnas Indonesia menghadapi Australia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney. Sandy Walsh yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-60 harus ditarik keluar hanya 6 menit berselang. Pemain yang berkarier di Yokohama F. Marinos ini mengalami benturan keras dengan pemain Australia yang menyebabkan nyeri di bagian dada depan dan belakang. Bahkan ia sempat mengalami kesulitan bernapas sehingga harus mendapat perawatan dari tim medis.
Dokter Timnas Indonesia Alvan Nur Asyhar menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan awal dengan USG muskuloskeletal tidak ditemukan patah tulang atau dislokasi. Namun Sandy Walsh didiagnosis mengalami cedera jaringan lunak atau soft tissue injury. Meski kondisinya mulai membaik, masih ada kemungkinan pemeriksaan lanjutan seperti MRI untuk memastikan tingkat keparahan cederanya. Cedera Sandy Walsh menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia, terutama karena pertandingan berikutnya melawan Bahrain adalah laga hidup dan mati. Tim Garuda sangat membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sayangnya, kehilangan pemain kunci seperti Sandy bisa menjadi masalah besar bagi lini pertahanan Indonesia. Yang lebih mengkhawatirkan, Sandy Walsh sebenarnya baru saja menggantikan Maes Hilgers yang juga mengalami cedera. Dengan dua pemain belakang yang berpotensi absen, Kluivert harus mencari solusi cepat untuk mengisi kekosongan di lini pertahanan. Kondisi ini semakin memperlihatkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia dalam perjuangan mereka. Di tengah situasi ini muncul pertanyaan besar, apakah strategi Kluivert dalam melakukan pergantian pemain sudah tepat? Apakah faktor fisik dan kondisi para pemain sudah diperhitungkan dengan matang? Cedera Sandy Walsh seakan menjadi sinyal bahwa masih ada aspek yang perlu diperbaiki dalam manajemen tim, terutama dalam menghadapi laga-laga krusial seperti ini. Para pendukung Timnas Indonesia tentu berharap agar Sandy Walsh segera pulih dan bisa kembali memperkuat tim. Namun, jika ia harus absen dalam beberapa laga ke depan, maka tugas berat menanti pelatih dan pemain lainnya untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Bagaimana menurut kalian, apakah absennya Sandy Walsh akan sangat berpengaruh pada peluang Timnas Indonesia? Apakah Kluivert mampu mengatasi permasalahan ini dengan strategi yang tepat? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.